Halo anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini berbeda dengan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Jadi kali ini kita belajar dengan memanfaatkan media PowerPoint. Baik, pada video ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Jadi materi perbandingan ini adalah materi pertama yang akan kalian pelajari di semester 2. Kita langsung saja. Sebelum masuk pada materi perbandingan, terlebih dahulu kita melihat kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar 3.7 menjelaskan rasio dua besaran atau satuannya sama dan berbeda. Indikator 3.7.1 membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dan yang bukan. 3.7.2 menjelaskan tarif, kelajuan, kurs dari satuan yang berbeda. Yang berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu memahami konsep perbandingan dua besaran dengan benar, membedakan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dan yang bukan dengan benar, menjelaskan tarif, kelajuan, kurs dari satuan yang berbeda dengan benar, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan atau rasio dengan benar. Baik, itu adalah tujuan pembelajarannya. Kita masuk pada bagian yang berikut. Coba kalian amati ilustrasi berikut. Untuk mencukupi kebutuhan pakaian ke kantor, Pak Egi membeli kemeja dan sepatu. Harga kemeja Rp96.000 dan harga sepatu adalah Rp128.000. Dengan demikian, jumlah harga kemeja dan sepatu adalah Rp224.000. Nah, bagaimana kita bisa menyatakan perbandingan dari masalah tersebut? Baik, jadi perbandingan antara harga kemeja dan harga sepatu dapat kita nyatakan dengan cara-cara sebagai berikut. A. Harga kemeja lebih murah dari harga sepatu. Seperti yang tadi kita lihat pada ilustrasi, bahwa harga kemeja Rp96.000, sedangkan harga sepatu Rp128.000. Jadi, harga kemeja lebih murah dari harga sepatu. Bagian B, perbandingan harga kemeja dengan harga keseluruhan. Baik, harga kemeja tadi Rp96.000, sedangkan harga keseluruhannya Rp224.000. Kita akan buat perbandingannya. Tunggu sebentar. Rp96.000. Kita hapus dulu. Rp96.000. Kita bandingkan dengan harga keseluruhan. Jadi kita untuk perbandingan kita menggunakan tanda titik 2. Rp96.000 banding Rp224.000. Tulisannya kurang bagus. Rp224.000. Kira-kira seperti ini. Baik, ini di sini ada 3 nol, di sini juga ada 3 nol. Maka untuk menyederhanakannya, terlebih dahulu kita coret 3 nol ini. Karena nolnya sama, jumlahnya sama,
Di sini 3, di sini juga 3. Maka setelah kita coret, sisanya adalah 96 banding 224. Baik, untuk menyederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, itu kita menyederhanakan dengan menggunakan FPB. Baik, jadi FPB atau faktor persekutuan terbesar. Ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 pada materi bilangan bulat. Ya, kita akan mencari FPB-nya, faktor persekutuan terbesar dari 96 dan 224. Kita cari FPB-nya. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita cari 96 dulu. 96. Kita cari menggunakan font faktor. Turun. Berarti ini 2 kali 48. Oke, 2 kali 48. 48 turun menjadi 2 kali berapa? 2 kali 24 kan? Oke. 2 kali 24, 24 turun. 24 turun 2 kali 12. 12 turun 2 kali 6. 6 turun 2 kali 3. Baik. Jadi bilangan terakhir sudah bilangan prima. Sudah bilangan prima, maka kita stop. Sekarang kita cari 224 dengan menggunakan font faktor 224. Ini tulisannya kurang bagus, mudah-mudahan kalian bisa mengerti penjelasannya. 224 turun 2 kali berapa ini? 112. Oke, 112. 112 turun jadi 2 kali 56. Ya, 2 kali 56. 56 turun 2 kali berapa? 28. 28 turun 2 kali 14. Ya kan? 2 kali 14, 14 turun 2 kali 7. Nah, 7 ini adalah bilangan prima, jadi kita stop. Baik, sekarang kita mencari faktornya, faktor persekutuan. Lihat di sini, 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 2 pangkat 5 kan? 2 pangkat 5 kita kali dengan sisanya adalah 3. 2 pangkat 5 kali 3. Di sini 224. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama. 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 kita kali dengan 7. Bilangan terakhirnya 7, kita kali dengan 7. Oke. 2 pangkat 5 kali 7. Baik. Coba kalian ingat kembali, untuk FPB biasanya kita ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau KPK,
kita ambil semua faktor dengan pangkat tertinggi. Baik, kita kembali ke FPB, ambil faktor yang sama. Di sini faktor yang sama, kita lihat bersama bahwa faktor yang sama adalah 2, ya kan? Di sini 2 sama, 3, di 224 tidak ada 3, di 96 juga tidak ada 7. Baik, jadi faktor yang sama hanya 2. Kita lihat pangkatnya, pangkat terkecil. Karena di sini pangkatnya sama, maka kita pilih salah satu. Maka FPB-nya adalah, kita isi pada FPB-nya. Di sini FPB-nya adalah 2 pangkat 5. Artinya 2 kita kali sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi. Sebanyak 5 kali. Jadi 2 pangkat 5 hasilnya sama dengan 32. Nah, sekarang karena FPB-nya 32, maka sekarang kita bagi 96 dengan 32 dan juga 224 juga kita bagi dengan 32. Sekarang lanjutannya ke sini. 96 bagi 32 hasilnya adalah 96 bagi 32 hasilnya adalah 3 berbanding 224 bagi 32 sisanya adalah 7. Maka perbandingannya adalah 3:7. Nah, jadi ini perbandingan harga kemeja dengan harga keseluruhan. Itu 3:7 hasilnya. Baik, itu untuk bagian B. Kita masuk pada bagian berikut. Perbandingan harga sepatu dengan harga keseluruhan. Harga sepatu tadi berapa? 128.000. Oke. 128.000 berbanding dengan harga keseluruhan adalah 224.000. 224.000. Oke. Seperti tadi, sama penyelesaiannya. Di sini ada 30, di sini juga 30, maka nolnya kita coret saja, tidak apa-apa. Kita coret, sisanya 128 dan 224. Kita cari FPB-nya dengan cara yang sama seperti tadi. Kita gunakan pohon faktor untuk cari FPB-nya. Sekarang cari di bawah sini saja. 128. Kita cari FPB-nya. Dari 128 dan 224. Buat pohon faktornya dulu. 128 berarti ini 2 kali berapa? 64. Kira-kira seperti ini. Kita ganti 6 dulu, kurang jelas 6-nya. Ya, berikut turun 64, 2 kali berapa? 32. 2 kali 32, 32 turun lagi 2 kali 16. 16 turun lagi 2 kali berapa lagi? 2 kali 8. 8 turun lagi 2
2 kali 4. 4 turun lagi terakhir, 2 kali 2. Oke, 2 terakhir adalah bilangan prima, kita stop. Yang berikut 224. Ganti warnanya dulu. 224. 224 turun. Oke, ini 224 tadi sudah kita buat pohon faktornya di bagian B. Tidak perlu kita buat lagi. Kita lanjut saja. Ini 224. Faktornya menjadi 2 pangkat berapa tadi? 2 pangkat 5 kali 7. Ini kan sudah kita buat di bagian B, jadi kita lihat kembali saja. 2 pangkat 5 kali 7 kan? Oke. 2 pangkat 5 kali 7. Sekarang tinggal kita buat faktor dari 128. Ini menjadi, kita lihat duanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 7. Baik, berarti kita ambil faktor yang sama, yaitu 2 pangkat 7 pada 128. Kita ambil faktor yang sama, yaitu 2 pangkat 7, sedangkan 224 kita ambil 2 pangkat 5. Berarti kita bandingkan pangkat yang paling kecil, maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 5. Ini yang kita ambil, sehingga sama di sini. FPB-nya adalah diisi pada bagian atas. Ini FPB-nya adalah 2 pangkat 5, sehingga FPB dari 128 dan 224 sama 2 pangkat 5. Jadi kita sudah hitung 2 pangkat 5 sama dengan 32. 32. Baik, jadi sekarang langkah selanjutnya kita bagi 128 dengan 32, dan juga 224 kita bagi dengan 32. 128 bagi 32, sisanya adalah 4 banding 224 bagi 32, sisanya 7. Nah, maka kita sudah dapat perbandingannya 4 banding 7. Ini adalah perbandingan harga sepatu dengan harga keseluruhan. Baik, mudah-mudahan penjelasan ini kalian bisa pahami dan mengerti dengan baik. Oke, kita lanjut pada bagian terakhir, bagian D. Perbandingan harga kemeja dengan harga sepatu. Harga kemeja tadi berapa harganya? 96.000. 96.000 berbanding dengan harga sepatu. Berapa tadi harga sepatu? 128.000 kan? 128.000. Baik, sini 30. Ini 30, ini juga 30. Kita coret saja. Dicoret nolnya, sisa 96 dan 128. Tadi 96 ini faktornya berapa tadi? Nanti kalian bisa
mengulang kembali videonya untuk melihat kembali faktor dari 96. Itu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kali 3. 2 pangkat 5 kali 3. Sedangkan 128 faktornya berapa tadi? 128 itu faktornya 2 pangkat 7. 2 pangkat 7. Oke, maka kita ambil faktor yang sama, yaitu 2 pangkat 5, di sini 2 pangkat 7. Berarti 3-nya tidak. Sehingga kita bandingkan pangkat terendah atau terkecil adalah 2 pangkat 5. Sehingga di sini FBB-nya sama dengan 2 pangkat 5, hasilnya 32. Sama seperti yang tadi. Hasilnya 32, sekarang kita bagi 96 bagi 32. Ini lanjutannya ke sini. 96 bagi 32, sisanya 3. Sisanya 3 banding 128 dibagi 32, sisanya adalah 4. Maka perbandingannya adalah 3/4. Itu perbandingan harga kemeja dan harga sepatu. Baik. Ini adalah penyelesaian dari contoh ilustrasi tadi. Kita lanjut pada bagian yang berikut. Baik. Jadi berdasarkan ilustrasi tadi, maka kita simpulkan bahwa perbandingan A didasarkan pada selisih harga. Sedangkan perbandingan B, C, dan D didasarkan pada hasil bagi. Perbandingan dua besaran A dan B yang memiliki satuan sama atau sejenis dinyatakan dengan A titik 2B. Dinyatakan dengan A titik 2B, dibaca A banding B. Atau bisa kita tulis dalam bentuk pecahan seperti ini. A per B, tulisnya dalam bentuk pecahan. Masih ingat materi pecahan yang kita pelajari pada semester 1? Suatu pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi seperti ini. Boleh pakai tanda titik 2, boleh. Bisa menggunakan perbandingannya menggunakan pecahan A per B. A sebagai pembilang, B sebagai penyebut. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila B atau penyebutnya 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Berarti tujuan kita untuk mencari penyelesaiannya sudah tidak bisa lagi, karena sudah tidak terdefinisi. Maka syarat yang harus dipenuhi, B tidak boleh sama dengan 0. Baik, kita lanjut. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi kita harus menyatakan suatu perbandingan itu ke bentuk yang paling sederhana. Jadi setiap nilai yang dibandingkan harus mempunyai satuan yang sama, misalnya satuan panjang, berat, dan waktu. Suatu perbandingan dapat dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, perbandingan dinyatakan dalam bentuk pembagian menggunakan notasi titik 2. Tanda titik 2 itu menyatakan bentuk pembagian. Ya. Jadi bentuk pertama itu perbandingan dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan dinyatakan dalam bentuk pembagian. Itu menggunakan notasi titik 2. Yang kedua, perbandingan dapat dinyatakan dalam bentuk selisih. Nah,
Kalau selisih berarti kita menggunakan tanda kurang. Kalau bagian pertama pembagian kita menggunakan tanda bagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga yang perlu kalian ingat bahwa perbandingan A terhadap B berarti A banding B atau A per B. A banding B atau A per B. Sedangkan perbandingan B terhadap A berarti B banding A. B banding A atau B per A. Jadi ini yang harus diingat baik-baik. Oke. Kita lanjut pada bagian yang berikut. Amati contoh berikut. Contoh pertama, panjang pita linci 42 cm, sedangkan panjang pita melan 77 cm. Tentukan perbandingan A. Panjang pita linci terhadap pita melan, B. Panjang pita melan terhadap pita linci. Baik, kita lihat bagian A, perbandingan panjang pita linci terhadap pita melan. Oke, pita linci tadi berapa panjangnya? Pita linci 40. Oke, kita pakai warna lain, ini kurang terang. Pita linci 40. Berapa? 42 cm. Ini juga kurang terang, kita ganti warna saja. Oke, kita pakai warna merah. Pita linci 42, sedangkan pita linci 42, pita melan 77. 42 banding 77. Baik. 42 dan 77 kita cari KPK-nya. Selalu kita kalau mau menyederhanakan suatu pecahan itu, kita harus mencari menggunakan FPB. Seperti cara tadi, kita pakai pohon faktor. Apabila mencari FPB, kita pakai pohon faktor. Setelah kita cari 42 dan 77, FPB-nya adalah 7. Maka tinggal kita kecilkan, 42 bahagi 7 sisanya 6. Sedangkan 77 bahagi 7 sisanya 11. Hanya 6 banding 11 bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. 6 per 11. Oke, ini juga boleh. 6 banding 11 atau 6 per 11. Ini dua bentuk ini sama. Baik, itu perbandingan panjang pita linci terhadap pita melan. Yang berikut, perbandingan panjang pita melan terhadap pita linci terbalik. Pita melan terhadap pita linci berarti 77 berbanding 42. Perbandingannya terhadap pita linci berarti 42. 77 banding 42. Kita cari FPB-nya sama, yaitu FPB-nya 7. 77 bagi 7 hasilnya 11. 42 bagi 7 hasilnya adalah 6. Jadi 11 banding 6 bisa kita tulis dalam bentuk pecahan, yaitu 11 per 6. Ya, kira-kira seperti ini penjelasannya. Yang berikut kita masuk pada contoh kedua. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5 banding 3. Bentar. Perbandingannya 5 banding 3 ini. Nah, warnanya kita ganti.
5:3. Sedangkan panjang persegi panjang adalah 30 cm. Yang ditanya adalah berapa cm lebarnya. Baik. Kita akan melihat penyelesaiannya. Diketahui perbandingan panjang dan lebar adalah 5:3. Sedangkan panjangnya adalah 30 cm. Nah, yang sudah ada adalah panjang. Yang ditanya adalah lebar. Maka kita buat perbandingan. Ingat bahwa perbandingan selalu dalam bentuk pecahan atau pembagian. Maka kita buat seperti ini. Perhatikan baik-baik. Panjang. Kita ganti warna saja, ini gelap. Warnanya kita pakai warna putih saja. Panjang per lebar sama dengan panjang per lebar sama dengan, di sini perbandingannya 5:3. Maka di sini 5 kita tulis dalam bentuk pecahan 5/3. 5:3 kan sama dengan 5/3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, coba kalian perhatikan dulu. Di sini pecahan, ini pecahan, ini juga pecahan, ya kan? Dan di tengahnya adalah tanda sama dengan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita hapus dulu supaya ya. Maka ini kita kali silang. Nah, kita kali silang. Seperti ini. Kita lanjut. Kali silang yang dimaksud adalah panjang dikali dengan 3, sedangkan lebar kali dengan 5. Nah, maka di sini panjang kita kali turun dengan 3 bagian sebelahnya, panjang kali 3 sama dengan, di sini tetap pakai tanda sama dengan, terus lebarnya kita kali dengan 5 kali dengan 5. Oke, kira-kira seperti ini. Langkah selanjutnya kita lihat di sini panjangnya sudah diketahui 30 cm. Maka kita akan ganti panjang ini, kita akan ganti panjang yang ini dengan 30 cm. Maka di sini kita tulis panjangnya kita sudah ganti pakai 30. Oke, 30. Berarti di sini yang lainnya tetap, yang diganti cuma panjangnya saja. Berarti 30 kali 3. 3 tetap. Hapus dulu. Kita tulis ulang saja supaya lebih jelas. Oke. Sama dengan ini juga tetap lebar dikali 5. Lebar kali 5. Baik. Sekarang kita kalikan 30 dikali 3, hasilnya adalah 90. 90 sama dengan, di sini tetap lebar kali 5. Lebar kali 5. Baik. Sekarang tujuan kita adalah mencari lebar. Mencari lebarnya. Maka supaya pada ruas kanan ini sisa lebar saja. Ini supaya di sini sisa lebar, maka 5 ini harus kita pindahkan. 5 harus kita pindahkan ke ruas kiri. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan. Cara pindahkan, masih ingat? Ibu pernah jelaskan perpindahan tanda itu. Kita ulang kembali saja.
Tandanya apabila kita ganti warna, tambah apabila berpindah, maka dia akan menjadi kurang. Kurang pindah jadi tambah. Kali pindah jadi bagi, sedangkan bagi pindah jadi kali. Oke, seperti ini. Maka ini kita lihat di sini karena tandanya adalah kali, ini tandanya kali, maka kali kita pindahkan jadi bahagi. Nah, ini. Kali pindah jadi bagi, maka di sini 90 tetap. Karena 50 berpindah ke sini, maka bukan 50, sorry, 5 berpindah ke ruas kiri, maka 90 dibagi 5 karena kali pindah jadi bagi. Oke. Sudah seperti ini, lanjutannya ke sini. 90 dibagi 5 hasilnya adalah 18. 18 sama dengan lebar L, atau bisa kita tulis L sama dengan 18. L sama dengan 18. Jadi, lebar persegi panjang tersebut adalah 18 cm. Baik, jadi ini penjelasan untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Apabila kurang mengerti, bisa kalian ulang kembali videonya, dipelajari videonya secara berulang-ulang sampai kalian benar-benar mengerti. Baik, kita lanjut pada contoh soal ketiga. Dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Baik, jadi jumlah siswa 150, 100 memilih media online, 50 memilih media cetak. Baik, yang berikut, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut. Rasio atau pembanding. Nah, Ibu lupa menyampaikan bahwa perbandingan itu kata lainnya adalah rasio. Jadi jangan bingung kalau pada soal atau kalian baca di buku cetak atau apa, kalau menggunakan rasio jangan bingung karena rasio itu adalah perbandingan. Perbandingan atau rasio itu artinya sama. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa seluruhnya. Baik, yang memilih media online di sini, media online adalah 100 terhadap jumlah siswa adalah 150. Maka kita akan tuliskan seperti berikut. Kita buat perbandingannya 100, ya kan? 100 per 150. Oke, tulisannya kurang bagus. 100 per 150. Nah, nolnya besar sekali. Kita tulis ulang saja. Ya, kira-kira seperti ini. 100 per 150. Lihat nolnya ada yang sama. Di atas ada 2, di bawah ada 1 saja. Sehingga kita coretnya cuma 1-1. Di atas coret 1, di bawah coret 1. Oke. Jadi sisanya adalah sama dengan 10 per, sisanya 10 per
15. Nah, 10/15 masih bisa disederhanakan lagi, maka kita bagi dengan, atau kita kecilkan dengan berapa? Kecilkan dengan 5 ya. Kita kecil dengan 5, sehingga ini sama dengan 10 bagi 5 sisa 2, 15 bagi 5 sisa 3. Oke, maka 2/3 atau 2/3. 2/3 atau 2/3. Rasio 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Baik, yang berikut, rasio banyak siswa yang memilih media online 50 siswa terhadap media cetak, media online-nya 100 siswa terhadap media cetaknya 50 siswa. Maka kita buat perbandingannya menjadi 100, ya kan? 100/50. 100/50. Kita coret nolnya karena di atas ada 2 nol, di bawah 1 nol, maka kita coret cuman 1 nol saja. Kita coret atas 1, di bawahnya coret 1. Maka sisanya adalah sama dengan 10/5. 10/5. 10/5 kita kasih kecil dengan 5, kecilkan dengan 5, sehingga sisanya adalah 10 bagi 5 sisa 2, 5 bagi 5 sisa 1, hingga 2/1 atau 2/1. Penjelasannya di bawah sini. Rasio 2/1 menyatakan bahwa untuk setiap 2 siswa yang memilih membaca berita melalui media online, terdapat 1 siswa yang memilih media cetak untuk membaca berita. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 3. Kita lanjut pada soal yang terakhir. Masih ada 1 soal lagi. Soal keempat. Ita dan Petrus adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Petrus berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Petrus dari sekolah? Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Ada perbedaan. Di sini jarak rumah Ita ke sekolah itu 500 meter. Nih, 500 meter. Sedangkan jarak rumah Petrus 1,5 km. Ini satuannya sudah berbeda. Pakai rumah Ita ke sekolah itu 500 meter. Satuannya meter. Sedangkan rumah Petrus ke sekolah, dari sekolah itu 1,5 km. Ini satuannya kilometer. Berarti satuannya berbeda. Maka langkah selanjutnya kita perhatikan penyelesaian. Jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter, jarak rumah Petrus dari sekolah 1,5 km. Maka perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Petrus dari sekolah adalah, baik, kita tulis dulu. Jarak rumah Ita. Rumah Ita tadi 500, baru kita tulis 500 berbanding dengan 1,5 kan? 500 banding 1,5.
Oke. Sekarang kita harus rubah supaya rubah satuannya sehingga satuannya sama, tidak berbeda lagi. Nah, cara merubahnya seperti ini. Kita menggunakan tangga satuan. Sini tangga satuannya sudah Ibu sediakan pada bagian bawah ini. Tangga satuannya, ini tangga satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Jadi perhatikan pada tangga satuan ini, apabila naik tangga maka dibagi 10, apabila turun tangga maka kali 10. Dengan demikian, sekarang kita sepakat dulu mau rubah ke meter atau ke kilometer. Kalau kita rubah ke kilometer, di sini sudah koma, 1,5. Kalau kita rubah lagi dari meter, sebentar, dari meter ke kilometer kan naik tangga. Berarti harus kita bagi lagi dengan 1 kali naik bagi 10. Maka di sini sudah 1,5 kita bagi lagi, nanti semakin ada komanya ke belakang. Maka kita sepakat untuk rubah kilometer ke meter saja supaya dia turun tangga sehingga kita bisa kali. Maka 500 ini tetap, meter tetap, kita rubah yang kilometernya. 1,5 kita rubah menjadi 1,5, kita tulis ulang dulu, 1,5 kita kali dengan berapa? Karena turun tangga kan? Sini kita sudah lihat bahwa apabila turun tangga maka dikali 10. Kilometer harus turun sampai meter. Turun ke hektometer kali 10. Nah, sebentar. Kita pakai warna kuning saja supaya terang. Kita hapus dulu. Oke. 1 kali turun kali 10. Sekarang turun tangga lagi, 1 kali turun lagi ke dekameter, kali lagi 10, maka nolnya ditambah 1. Terus ini sudah pernah Ibu ajarkan waktu semester 1, sudah pernah Ibu ajarkan, tinggal kalian belajar kembali. Sekarang kita turun lagi 1 tangga sehingga pas di meter. Oke, dari dekameter turun ke meter. Maka karena turun lagi 1 tangga, maka kita tambah 1 nol. Maka 1,5 kali 1000 sama dengan 1500. Oke, hasilnya sama dengan 1500. Seperti ini. Ya, hasilnya sama dengan 1500. Maka perbandingannya kita buat seperti ini. Lanjutannya di sini 500 tetap. Oke. 500 tetap. Kita bandingkan dengan 1500. 1500. Salah. Kita hapus dulu. Oke, ini slide-nya sudah berubah karena salah tekan. Slide-nya sudah berubah ke bagian berikut. Jadi, kalian bisa mengulang kembali video yang tadi. Ibu jelaskan lagi saja karena kita tidak bisa kembali ke slide sebelumnya. Sehingga Ibu jelaskan saja. Nanti saat kamu nonton videonya bisa kalian kembali ke slide sebelumnya untuk
lihat penjelasannya. Baik, tadi kan 500 berbanding 1500, maka kita coret 2 nolnya sehingga sisa 5/15. 5/15 kita kecilkan dengan 5, sehingga menjadi 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 sama dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi 1/3 atau 1/3. Baik, kita lanjut pada bagian berikut. Perbandingan jarak rumah Petrus terhadap jarak rumah Ita. Tadi rumah Ita terhadap rumah Petrus 500 berbanding 1500, maka kalau perbandingan rumah Petrus terhadap rumah Ita, kita balik berarti 1500 berbanding 500 kan? Oke, banding 500. Kita coret 2 nol. Coret-coret saja tidak apa-apa. Sisanya 15 dan 5. Kita kecilkan dengan dua-duanya, 15 dan 5 kita kasih kecil dengan 5 kan? Kasih kecil dengan 5. Maka sisanya adalah 15 bagi 5 sisa 3. Oke. Berbanding 5 bagi 5 adalah sisanya adalah 1. 3 banding 1 atau 3/1. Nih, atau 3/1. Atau jarak rumah Petrus dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Baik, ini beberapa penjelasan untuk materi kita pertemuan pertama ini. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang-ulang kembali video pada pembelajaran ini sampai kalian bisa memahaminya. Baik, yang berikut daftar pustaka. Jadi untuk materi pada pembelajaran ini Ibu ambil dari beberapa buku sumber dan juga beberapa YouTube yang linknya sudah Ibu muat di bagian daftar pustaka bagian bawah. Jadi apabila kalian ingin menambah pengetahuan, silahkan klik pada link yang ada. Di situ ada penjelasan mengenai materi perbandingan ini. Baik, itu saja pembahasan untuk materi kali ini. Selamat belajar.